Kami mengucap syukur buat kasih-Mu buat hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih buat apa yang Kau buat dalam hidup kami. Tiba saatnya hari ini Tuhan, kami akan duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Satu hal yang kami pegang, bahwa hidup kami tidak tergantung dari setiap perkataan manusia ataupun dunia, tapi hidup kami tergantung dari setiap perkataan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, berpegang pada perkataan firman Tuhan, hidupnya pasti mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa. Biarkan hati kami seperti tanah yang gembur yang siap menerima benih yang hidup daripada Tuhan. Berbicara kepada kami semua. Dan kami percaya bahwa benih yang tertanam itu tidak hanya sekedar bertumbuh, tetapi menghasilkan buah dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Kasih salam kanan kiri, bilang Yesus baik. Puji Tuhan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih kepada gembala, wakil gembala, staf diaken, pengerja, pemain musik, multimedia, singer, worship leader, yang hari ini mengizinkan waktu bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara bahwa kita baru saja merayakan yang namanya Hari Paskah. Dan Paskah bicara tentang Yesus yang tidak hanya disalibkan, tetapi sekalipun mati mengalami kebangkitan. Percayalah dalam hidup ini kita pasti mengalami kebangkitan yang sama yang dialami oleh Yesus. Sekalipun mungkin bukan bicara tentang masalah kematian yang kemudian bangkit, tapi ada hal dalam hidup kita yang terkadang kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kebangkitan yang terjadi juga dalam hidup kita. Ada banyak orang yang sedang berdoa tentang kebangkitan ekonomi, kebangkitan pelayanan, kebangkitan bisnis. Satu hal yang saya percaya saudara, bahwa Yesus menjanjikan hidup yang berkemenangan. Amin. Saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana. Judulnya adalah hidup yang berkemenangan. Kasih salam kanan kiri, kasih tahu hidup kita berkemenangan. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa semua kita yang hadir hari ini, pasti kita pernah mengalami fase persis yang dialami oleh Yesus. Saudara, semua orang itu suka dengan yang namanya hari kebangkitan. Makanya kita sebut dengan nama Hari Paskah. Nah, kalau saya mau tanya sama saudara, Hari Paskah itu kita rayakan hari apa Pak? Hari Paskah? Hari Minggu, betul? Hari Minggu kita merayakan yang namanya Hari Paskah. Nah, semua orang suka dengan nama Paskah. Semua orang suka dengan nama kebangkitan. Makanya bagi saya, kalau ada perayaan yang terbaik yang bisa kita rayakan, bukan cuma sekedar hari Natal. Mohon maaf Pak ya, Natal itu bicara tentang kelahiran dan perayaan yang setiap tahun kita rayakan. Tapi mohon maaf, ada banyak orang Kristen merayakan Natal, sepatunya yang berubah, hatinya enggak Pak. Makanya kalau nanti saudara merayakan Natal, jangan sibuk pada penampilan yang berubah. Sibuklah tentang hati dan karakter yang berubah. Karena Natal tidak akan pernah ada artinya Pak, kalau cuma perubahan fisik di luar. Yesus itu datang untuk merubah karakter dan hidup kita. Nah, ada banyak orang yang suka dengan perayaan Natal, tapi for me actually, buat saya, kalau ada perayaan yang terbaik bagi saya namanya Paskah. Kenapa? Karena begini, semua pemimpin pernah lahir dan pernah mati, tapi tidak ada pemimpin di dunia ini yang pernah bangkit dari kematian kecuali apa yang Yesus buat di atas kayu salib. Oh ya, itu yang membedakan Yesus dengan yang lain Pak. Nah, kita semua suka dengan yang namanya Hari Paskah, Hari Kebangkitan. Tapi mohon maaf saudara, tidak akan pernah ada Hari Paskah, Hari Minggu, kalau tidak ada satu hari namanya Jumat Agung. Tolong ditampilkan. Kita suka pada hari Minggu, Hari Kebangkitan. Tapi tidak akan pernah ada hari kebangkitan kalau tidak ada yang namanya hari Jumat, hari kematian. Nah, seringkali kita mengalami persis yang dialami oleh Yesus. Di mana Tuhan tempatkan kita diproses, apalagi kita dianiaya, apalagi kita ngalamin pergumulan. Persis seperti Yesus, kita berada di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari terkelam dalam kehidupan Yesus. Makanya saudara jangan heran, Yesus itu dipuja-puji waktu dia buat mujizat. Satu kali dia buat mujizat dengan 5 roti 2 ikan, berapa orang yang kenyang? 5.000 Pak.
5.000 orang ini mereka semua teriak, Hosana, terpujilah Tuhan. Pertanyaan saya, 5.000 orang ini di mana waktu Yesus di atas kayu salib? Nggak ada, Pak. Kenapa? Karena mental mereka cuma mental kebutuhan. Saya pendeta yang tidak anti dengan mujizat dan berkat, tapi jangan pernah bangun kekristenan atas dasar berkat dan mujizat. Hidup saudara gak akan pernah kuat. Makanya zaman sekarang itu, khotbah-khotbah yang paling laku itu apa? Khotbah mujizat, khotbah berkat, pertolongan, kesembuhan. Kadang kita nggak siap, Pak, kalau kita harus ditegur dengan satu kata ini, proses Tuhan. Padahal saudara harus ingat, setiap proses pasti ada berkat yang terbaik. Katakan amin. Saudara, orang Israel tidak akan pernah masuk dalam tanah perjanjian kalau tidak ada padang gurun yang harus mereka lewati. Makanya kita itu harus beriman, kalau saudara sedang ada di padang gurun, sebentar lagi ada tanah perjanjian berkat Tuhan yang saudara akan terima datangnya dari Tuhan. Makanya, Pak, pertobatan itu bukan pada masalah saudara, Pak, dulu saya merokok sekarang gak merokok, Pak, dulu saya mabuk-mabukan sekarang gak mabuk-mabukan. Mohon maaf, Pak, pertobatan itu bukan cuma di perubahan tubuh, tapi perubahan pola pikir. Orang yang bertobat, Pak, dia punya respon yang benar kalau ketika dia punya masalah. Ada orang Kristen, Pak, tapi nggak di sini, di Manado sana, kalau nggak di Medan. Kalau ngalamin masalah, kayak orang nggak percaya Tuhan, Pak. Pernah nggak lihat orang Kristen kayak begitu? Kalau lagi ngalamin masalah, hidupnya kayak orang nggak percaya Tuhan. Makanya mohon maaf ya, setiap saudara berdoa, saudara itu selalu berdoa, selalu bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkatilah aku, Tuhan tolong aku. Dan setiap saudara menutup doa, selalu ada kata dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan haleluya, amin. Saudara tahu nggak arti amin itu apa? Arti amin dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram, arti amin itu artinya kepastian. Makanya begini saudara, orang Kristen itu adalah orang yang beriman, yang kalau berdoa selalu menutup dengan kata amin. Amin itu apa? Amin itu kepastian. Makanya orang yang beriman hidupnya pasti beramin. Harusnya begitu. Makanya saudara jangan takut. Nah, persis seperti Yesus, mungkin kita mengalami hal yang sama. Ada apa di hari Jumat? Di hari Jumat Yesus ditangkap. Di hari Jumat Yesus dihakimi. Di hari Jumat Yesus dijual. Di hari Jumat Yesus berdarah-darah. Ini kelihatannya wajahnya ada di hari Jumat nih kelihatannya nih. Seringkali kita mengalami persis yang dialami oleh Yesus. Tapi tenang saja saudara, day is not only Friday, because after Friday there's a day we call it Saturday. That's what I call the waiting day, hari penantian. Ini yang saya suka, Pak. Setiap orang yang berdoa selalu menantikan janji Tuhan. Setiap orang yang alami masalah selalu menantikan yang namanya janji Tuhan. Tenang, di Jumat mungkin kita diproses, di Jumat mungkin kita dihianati. Sorry saudara, Yesus pun dia dihianati dan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ada satu orang, Pak, murid ini adalah murid yang suka bersama dengan Yesus. Namanya siapa? Namanya Petrus. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab, yang mengkhianati Yesus itu bukan cuma Yudas, Pak. Yang mengkhianati Yesus itu salah satunya orang ini, namanya Petrus. Siapa dia? Pelayan Tuhan, Pak. Satu kali Yesus sebelum ditangkap, dia panggil murid-muridnya. Ketika dia panggil murid-muridnya, Yesus cuma mau ngomong begini, kalian tahu nggak? Lu tahu nggak? Sebentar lagi aku akan diserahkan. Bahasa Yesus, sebentar lagi aku akan ditangkap. Pak, tiba-tiba, Pak, yang namanya Petrus, nama belakangnya Simanjuntak, kira-kira gitulah. Tiba-tiba Petrus berdiri, Pak. Tahu nggak dia berdiri, dia bilang apa? Waktu the last supper, Petrus berdiri karena dia dengar dari Yesus bahwa Yesus akan ditangkap, Yesus akan diserahkan. Tiba-tiba dia berdiri, dia bilang begini, Guru, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Begitu Yesus ditangkap, hilang, Pak. Makanya para pendeta di Glow, jangan heran ya. Jangan heran. Kalau di Glow ada proyek pekerjaan Tuhan yang besar bagi jiwa-jiwa. Dan tiba-tiba
Pendeta Gilbert Lumoindong bertanya, saudara-saudara, adakah yang mau berdiri buat gereja ini untuk kita memenangkan jiwa? Kalau ada satu orang tiba-tiba, Pak Pendeta, saya akan berdiri buat gereja ini. Percayalah, tidak lama lagi orang itu hilang. Komitmen itu bukan dari perkataan, tapi komitmen dari tindakan dan juga keputusan untuk tetap setia di jalan pelayanan. Tapi yang saya bersyukur, Pak, Petrus bedanya sama Yudas apa? Yudas itu, Pak, dia jual Yesus, dia sadar bukannya berubah, tapi dia bunuh diri. Tapi Petrus itu bertobat bukan karena khotbah pendeta besar, Pak. Petrus bertobat bukan karena dia hadiri gereja yang mewah. Petrus bertobat karena ada ayam yang berkokok. Karena Yesus ingatkan, Pet, sebelum ayam berkokok, kamu sudah sangkal aku 3 kali. Jadi pertobatan Petrus itu bukan karena khotbah pendeta besar. Pertobatan Petrus itu, Pak, cukup dengan ayam berkokok. Karena memang pertobatan bukan karena paksaan manusia. Pertobatan itu lahir dari kesadaran. Ada orang yang tiap minggu ke gereja Glow dikhotbahin, mulai pendeta Gilbert lah, pendeta ini itu gak bertobat, Pak. Gini, Pak, pertobatan itu bukan karena paksaan, tapi pertobatan itu karena kesadaran. Kalau saudara seperti Petrus, gak perlu pendeta yang ngomong, ayam yang berkokok pun saudara pasti akan bertobat. Kok saudara kelihatan kayak ayam kelihatannya? Oke, bingung semua. Kasih salam kanan kiri, bilang Yesus baik. Haleluya. Saudara, sebelum Yesus ditangkap, hari itu Yesus berdoa di satu taman, namanya Taman Getsemani. Nah saudara, doa yang terkenal tidak hanya sekedar doa Bapa kami. Kalau doa Bapa kami semua kita tahu, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apalagi kalau sudah ngomong, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Semua orang suka, Pak. Tapi ada satu doa Yesus, the most powerful prayer, waktu dia berdoa di satu taman, namanya Taman Getsemani. Taman Getsemani, kata Getsemani dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari 2 kata, yaitu dari kata Gad dan Semanim. Kata Gad itu artinya tempat pemerasan, sedangkan Semanim itu artinya minyak, dan minyak yang dimaksud adalah minyak zaitun. Mohon maaf saudara, tidak akan pernah ada minyak zaitun yang mahal tanpa dia mengalami yang namanya proses pemerasan, proses diinjak-injak, proses diperas. Makanya kalau dalam hidup kita ngalamin yang namanya proses pemerasan, berarti Tuhan sedang memurnikan hidup kita. Katakan amin. Nah, di Taman Getsemani adalah taman keputusan. Saudara, manusia itu pertama kali jatuh ke dalam dosa itu di satu taman, namanya Taman Eden. Dari Taman Eden manusia diusir ke bumi, yang berubah jadi Taman Edan, Pak. Dari Eden berubah jadi Edan. Makanya kalau saudara lihat manusia itu semakin hari semakin Edan, saudara jangan bingung. Begini saudara ya. Kebetulan karena saya ada di government dan di pemerintahan, ada banyak orang tanya sama saya, Pak, bagaimana Pak? Selat Hormuz tutup lagi, Pak. Pak, bagaimana Pak keadaan ekonomi dunia? Saudara, mohon maaf. Saudara jangan tersinggung dengan saya. Kalau saudara baca di Alkitab, Alkitab tidak pernah berkata dunia ini semakin hari semakin baik. Tapi Alkitab mencatat dunia ini semakin hari semakin jahat. Tapi satu hal, orang benar tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tapi orang benar akan dipelihara oleh Tuhan. Makanya begini saudara, dunia boleh tidak baik, ekonomi boleh tidak baik, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan tetap baik-baik saja. Itu makanya nubuatan kitab Nabi Habakuk, dia bilang begini, sekalipun pohon zaitun tidak berbunga, sekalipun, apalagi saudara? Sekalipun lembu tidak beranak, tidak menghasilkan, percayalah saudara, orang benar tetap beria-ria. Iman itu begitu. Makanya begini saudara, iman itu bukan apa kata dunia. Iman itu apa kata perkataan firman Tuhan. Makanya kalau saudara di gereja, jangan terpengaruh dengan omongan media, omongan dunia. Makanya buang waktu saudara jangan terlalu banyak nontonin sosial media saja, Pak. Buang waktu saudara, spend waktu saudara untuk saudara lebih banyak dengan firman Tuhan. Karena itu yang menguatkan saudara. Nah, di Taman Getsemani, dia mau ditangkap, dia berdoa. Apa doanya? Tolong tampilkan. Saya mau bicara tentang ini saudara. Waktu di Taman Getsemani, dalam keadaan tertekan,
Dalam keadaan ketakutan, Yesus berdoa. Tolong tampilkan file berikutnya. Alkitab bilang begini, Matius 26 ayat 39, yang bersukacita katakan haleluya. Alkitab bilang begini, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Doa Yesus begini, Bapa, kalau boleh, masalah ini, sorry saudara, cawan itu bicara tentang proses. Cawan itu bicara tentang pergumulan dan penderitaan. Makanya kalau ada orang yang tanya kepada saya, Pak, kalau orang Kristen pasti bebas dari masalah? Enggak. Justru Tuhan mendidik dan mendewasakan kita, itu lewat masalah, Pak. Oh iya, saudara, anak saya Bradley usia 4 tahun, saya sayang sama dia. Apapun yang dia minta, Pak, pasti saya kasih. Sebagai bapak yang baik. Hari ini saya rela kerja keras banting tulang. Yang penting anak saya Bradley dapat susu dan pendidikan yang terbaik. Tapi kalau anak usia 4 tahun dia minta mobil, nggak mungkin saya kasih, Pak. Saya tunggu dia sampai cukup waktunya. Ketika dia mulai tahun demi tahun, dia mengalami dan dia mengikuti proses sampai kemudian sudah tiba waktunya dia siap, baru saya akan belikan. Terkadang dalam hidup kita minta sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih bukan karena Tuhan nggak sayang. Kalau Tuhan itu nggak kasih, berarti Tuhan lihat saudara belum siap. Makanya maaf ya, doa itu jangan suka maksa Tuhan. Coba doanya Yesus apa? Dia bilang begini, Bapa, sekiranya boleh. Coba, sekiranya boleh itu apa? Apa, Pak? Bu? Sekiranya boleh itu apa? Paksaan? Bukan, Pak. Sekiranya boleh itu permintaan. Dia cuma bilang begini, Bapa, sekiranya boleh, cawan ini cawan, Pak, cawan, penderitaan. Dia tahu dia ditangkap, dia tahu dia disalib, dia tahu dia mati. Makanya dalam terjemahan lain, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, darahnya itu, keringatnya itu keluar, itu seperti peluh-peluh, seperti darah. Dalam keadaan ketakutan. Manusianya dia ngalamin ketakutan. Makanya dia berdoa, Bapa, sekiranya boleh, biarkan penderitaan ini, proses ini berlalu daripadaku. Untung doanya tidak titik, Pak, masih ada koma. Tetapi that's not my will, but your will. Bukan kehendakku, tapi kehendaknya Tuhan. Saudara, dalam hidup itu belajar, Pak, untuk jangan suka maksa Tuhan. Apalagi kalau kita sudah pelayanan, Pak, kita kadang suka maksa Tuhan. Apalagi kalau sudah pelayanan, ngasih perpuluhan paling besar, sudah doa puasa, masih jomblo, lihat pelayan Tuhan agak cantik, plus single. Doanya apa? Bapa, kasih dia buat aku. Kalau Tuhan tidak kasih, aku tidak akan pelayanan lagi. Sorry, mohon maaf saudara, saya tidak anti dengan doa puasa. Tapi terbanyak orang doa puasa yang dia pentingkan supaya Tuhan menjawab doanya. Baca baik tentang doa puasa. Pelajari benar, Pak, tentang doa puasa. Coba, waktu kita punya pergumulan, kita sedang berdoa, yang kita lakukan apa? Doa puasa. Bu, kenapa doa puasa? Oh begini, Pak, saya sedang ikut lelang proyek, makanya saya doa puasa. Baca baik saudara di dalam Alkitab. Terbanyak kita melakukan hal yang rohani, untuk keinginan kita, Pak. Betul gak? Loh, kok saudara marah kelihatannya? Maaf, saudara pelayanan tujuannya untuk apa? Kenapa aku pelayanan? Supaya aku diberkati. Sorry saudara, saudara datang hari ini bukan supaya diberkati. Karena saudara datang hari ini, saudara sudah diberkati sama Tuhan. Jadi bukan begini, Pak, I give and I take. No, kasih itu gak begitu, Pak. Makanya di atas kayu salib, Yesus dia bilang begini, it is finished. Dan dia bilang begini, Pak, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pak, kalau saya jadi Yesus, Pak, saya disalib, saya dihajar, dan saya tahu 3 hari kemudian saya akan bangkit. Saya bilang apa? Saya ingat, Pak, nama-nama orang yang salibkan saya. Sambil saya bilang begini, lo lihat ya,
3 hari gua bangkit. Gua ajar lo satu persatu. Hah, lo lihat aja ya. Tapi Yesus enggak. Yesus yang disalib aja dia enggak marah. Apalagi saudara yang cuma mohon maaf ya. Kemarin di Medan ada orang yang tanya, Pak, kami akan laporkan ini permasalahan daging babi. Enggak usah dimasalahin daging babi. Aduh, daging babi aja lapor-laporan. Begini saudara ya. Kok saudara kayaknya marah sama saya ini kayaknya. Kok kayaknya kurang bersuka cita gitu loh. Saudara, permasalahan masalah daging babi ini yang di Medan ini. Kan kebetulan kemarin saya baru mendarat dari Medan, Pak. Di Medan itu, Pak, kalau saya setiap ke Medan, itu saya pasti mampir makan BPK sama durian. Nah, 2 ini, Pak, itu yang paling nikmat. Apalagi daging babi. Makanya buat saya, tanda orang yang bertobat itu makan daging babi. Kalau saudara gak suka daging babi, saudara belum bertobat. Dan daging babi di Medan itu rasanya lain. Saya makanya kemarin daging babi di Medan agak rame-rame dipermasalahkan. Kenapa? Karena makan daging babi di Medan itu memang lain. Kalau buat saya, lain kali bang. Makan daging di Jakarta rasanya apa? Asin, manis, pedas. Di Medan lain, Pak. Sekali gigit, Pak, surga terbuka, malaikat turun menari-nari itu. Saking enaknya itu. Itu apalagi daging itu kalau dipanggang terus asapnya mengepul, Pak. Makanya kalau saudara mau cari hamba Tuhan, itu cuma di 2 rumah. Rumah Tuhan dan rumah makan. Nah, tapi buat hamba-hamba Tuhan yang kolesterolnya agak naik, hati-hati. Karena setelah dari rumah Tuhan, rumah makan, kalau nggak hati-hati ke rumah sakit, nah langsung ke rumah Bapak. Nah, saya bersyukur hari ini saya agak rajin sedikit olahraga. Nggak banyak, Pak, tapi sedikit olahraga. Tadi pagi saya bangun, saya berenang. Karena saya belajar dari gembala saudara yang sudah mulai agak kurus. Sekalipun sebenarnya badan berisi bagus, Pak. Karena tanda orang yang diberkati salah satunya adalah badannya berisi. Gitu. Jadi bapak-bapak yang agak berisi, nggak ada kata gemuk, Pak, buat orang Kristen. Yang ada adalah diberkati atau sangat diberkati. Ya. Nah, saudara, di Taman Getsemani, dia bilang begini, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Saudara, saya punya cerita yang lucu kemarin sore. Baru mendarat dari Medan. Saya sama staf saya. Mana? Johan mana? John mana? Berdiri John. Nah, itu staf saya, Pak, yang di belakang itu. Nah, itu namanya Johan, orang Nias. Ya, dia di sebelah pacarnya, tapi belum nikah. Kalau kau masih belum yakin, tolong kau berdoa lagi. Gitu. Nah, oke, John, duduk John. Saya cerita, Pak, ya. Terkadang itu Tuhan itu menggagalkan rencana kita supaya kita ngalamin rencananya Tuhan. Ini hal yang sederhana, Pak. Kemarin itu saya terbang jam 2, John, ya. Saya kemarin itu terbang jam 2. Terbang jam 2 sampai di Jakarta jam 4, Pak. Begitu sampai di Jakarta jam 4, udah capek bener. Saya pengennya langsung ke rumah. Karena capek langsung pengen ke rumah. Teman saya telepon, "Bro, gimana kalau kita makan, Bro?" "Makan di mana?" "Lu pengen makan apa?" "Ya udah, kita ketemu di Tebet, kita makan." "Oh, oke." Saya udah, pokoknya ya udah ke rumah, kita mau makan. Tiba-tiba saya mau mengarah makan sama teman saya, Pak. Tiba-tiba saya ditelepon sama seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bilang begini, "Fit, di mana Fit?" Baru mendarat kok." "Tuh, baru mendarat. Mendarat di mana?" "Saya baru terbang dari Medan, baru mendarat di Jakarta." "Mampir, kita ketemu." Nah, saudara, kalau sebagai seorang hamba Tuhan, ada 2 pilihan, Pak. 1 rumah makan, 1 ketemu hamba Tuhan. Kalau saudara ditanya, saudara pilih mana? Apa? Rumah makan. Persis seperti saya, Pak. Persis seperti saya. Yang satu nawarin makan, yang satu dia bilang begini, "Oke, lu pengen makan apa?" "Wah, udah lapar, Pak. Baru mendarat lapar. Pengennya apa?" Wah, sudah mulai. Pendeta itu paling seneng, Pak, kalau ditanyain pengen makan apa. Itu paling seneng, Pak. Daftar listnya itu kan banyak, Pak. Karena hamba Tuhan itu kan hobinya kalau enggak ngasih makan ya makan, Pak, gitu loh. Ngasih makan rohani maksudnya ngasih makan jasmani juga. Saya udah punya list, wah kayaknya makan ini enak, makan ini enak, makan ini enak. Wah, udah lapar, Pak. Tapi teman saya, dia juga telepon hamba Tuhan ini. Kita ketemu dong. Terus kemudian saya tanya, "Lagi di mana?"
kebetulan aku tuh lagi di gereja mau khotbah. Kau dari bandara kalau mau ke gereja berapa lama? Saya tanya sama John, berapa lama John? 40 menit Pak. Waduh, 40 menit. Saya cek kalau ke Tebet 30 menit. Lebih cepat ke rumah makan daripada ke rumah Tuhan nih. Saya mikir Pak, ya sudah. Saya kan gak khotbah sebenarnya. Saya mau memutuskan untuk ke rumah makan. Tapi Pak, kayak ada suara kecil. The small voice, that what I call, kadang itu suara Roh Kudus. David, kok kamu duniawi sayang? Ya maksudnya apa? Kok kau lebih pilih mau ke rumah makan dibandingkan ke rumah Tuhan? Loh, kalau ke gereja kan aku gak khotbah, cuma ketemu aja hamba Tuhan. Ya udah, saya memutuskan Pak, untuk saya taat di suara kecil saya ke gereja. Padahal saya gak khotbah. Sampai di gereja, saya baru masuk, saya tanya, oh Pak pendeta mana? Oh, masih khotbah Pak. Waduh, saudara tahu nggak apa yang saya lakukan? Males juga Pak kita nungguin 20-30 orang, 20-30 menit orang khotbah di dalam kan, terus nganggur di halaman gereja gitu kan. Tapi saya sabar Pak. Saya belajar, sekalipun lapar asalkan di rumah Tuhan. Haleluya. Tiba-tiba saya dipanggil, Pak, dipanggil Bapak. Ya udah, saya masuk. Begitu saya masuk, ternyata beliau itu lagi khotbah di anak-anak muda sekitar 20-an orang. Begitu saya masuk, langsung beliau itu bilang begini, waduh, teman-teman muda, ini ada hamba Tuhan yang luar biasa ini. Ini masih muda juga, ini pendeta David, ayo fit, sini fit. Oh siap kok, ayo kamu sharing sedikit. Terpaksa Pak, ditodong, langsung sharing. Sharinglah saya 5 menit. Tentang hidup saya dari kampung, bagaimana saya meniti perjuangan di Jakarta sampai di tahap seperti sekarang. Nah begitu selesai ibadah, terus dipanggil lagi, ayo ngobrol sebentar. Nah begitu selesai ngobrol, saya pamitan, terima kasih ya, sudah ketemu, sudah bisa ngobrol-ngobrol. Oh iya, nanti kapan-kapan kita atur ya, kita ketemu ya. Oh, oke. Nah sebelum saya keluar dari gereja, tiba-tiba dia ngeluarin amplop. Pendeta ngeluarin amplop ke pendeta. Coba Pak. Saudara jangan pikir begini, wah Pak David berarti ketemunya karena pengen amplop. Pak, ini nggak janjian. Pokoknya cuma karena telepon pengen ketemu sharing aja. Tiba-tiba dia ngeluarin amplop. Nah saya kan pendeta Pak. Pendeta kalau lihat amplop gimana? Saudara jangan pikir pendeta David ini kalau khotbah pasti cari amplop. Pak, jelek-jelek begini nih saya komisaris Pak. Tapi masalahnya dia nunjukin amplop itu loh. Tapi kan saya bilang begini, aduh jangan lama-lama. Pak, dia paksa saya Pak. Dia keluarin amplop itu. Dia paksa, Fit kau ambil, ini kau ambil. Aduh janganlah kau. Enggak, ini buat kau. Ini buat istrimu. Jangan. Ya terpaksa ya udah. Sampai dia dorong saya masuk ke mobil. Sudah, kau masuk ke mobil aja. Kau pegang itu berkat buat kamu. Ada Johan, ada Mike. Di mobil Pak, saya langsung sobek. Emang cuma gua doang? Wajah-wajah saudara kan kayak begitu juga lah. Pak, begitu saya sobek Pak, saya kaget. Tahu nggak saudara, jumlah uangnya berapa? Mereka saksinya. $5.000 Singapura, berarti hampir 70 juta. Untung Pak, gua batalin rumah makan, datang ke rumah Tuhan. Ini hal sederhana. Saya begitu buka, saya bilang gini, John, dia lagi nyetir, langsung semangat dia yang belakang. Hei lihat depan, jangan nyampe nabrak kau. Diberkati. Nah kalau saya Pak, begitu ada berkat, langsung bagi juga ke Johan, bagi ke Michael. Ya minimal mereka dapat dolar-dolar sekalipun lebih banyak saya lah, kira-kira gitu. Saya belajar begini saudara, dalam hidup terkadang belajar untuk tidak hanya sekedar mementingkan keinginan kita. Belajar untuk melihat apa maunya Tuhan. Saudara mungkin ini cerita, cuma segitu aja. Berapa? 5.000. Nih, 5.000 nih. Tapi bagi saya itu pelajaran yang berharga.
ternyata terkadang Tuhan menginginkan kita untuk lebih setia dengan suaranya dibandingkan dengan keinginan kita. Coba doanya Yesus apa? Bapa, sekiranya boleh. Dia gak maksa, Pak. Kalau cuma mikirin ini, saya ke rumah makan. Tapi saya sadar, saya mau ketemu hamba Tuhan. Saya mau ketemu, saya mau dengar dia mau ngomong apa tentang saya. Saya lebih mementingkan untuk firman Tuhan. Sekalipun ya berkat itu cuma bonus, Pak. Berkat itu cuma bonus. Makanya saya belajar dalam hidup persis seperti Yesus. Belajar, dengar apa kata Tuhan. Karena kalau kita dengar apa kata Tuhan, Pak, sekalipun kita di lembah kelam, tapi kita tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dari lembah kelam, Daud bisa dibawa sampai ke istana raja. Katakan amin. Makanya dalam hidup, Pak, gak apa-apa diproses. It's okay kalau saudara di Jumat Agung diajar, dicambuk, asalkan aku setia pikul kayu salib. Dihajar, dihianati, asalkan aku setia pikul kayu salib. Jatuh lagi, dia angkat lagi. Jatuh lagi, dia angkat lagi. Jatuh lagi, dia angkat lagi. Yesus tidak pernah menyerah. Dia pikul kayu salib. Karena satu hal yang Yesus tahu, tanpa salib tidak akan pernah ada kemuliaan. Ketika saudara pikul persoalan, beban, percayalah selalu ada kemuliaan yang Tuhan akan siapkan buat saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya bagi saya, Pak, hal sederhana. Apa itu Paskah? Kebangkitan. Tapi sebelum ada Paskah, ada yang namanya hari Jumat. Kalau saudara hari ini sedang mengalami yang namanya hari Jumat, setialah, Pak. Karena setelah Jumat, pasti ada hari Sabtu, hari penantian. Dan setelah Sabtu, pasti akan ada hari Minggu, hari kebangkitan. Dan setiap orang yang setia kepada Tuhan, pasti ngalamin berkat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang saudara bangkit berdiri, kasih salam kanan kiri, bilang tetap setia. Apapun yang terjadi. Saya minta pemain musik maju ke depan, ada satu lagu yang saya suka, saudara. Bahwa ada karya yang terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, asalkan kita setia. Keselamatan yang besar yang datang dari Tuhan, yang hari ini tidak hanya sekedar kita merayakan kebangkitannya, tapi kita pun mengalami yang namanya kebangkitan dari Tuhan. Kalau saudara hari ini persis seperti Yesus, pikul kayu salib, Pak, kayu salib saya berat. Sudah pelayanan, tapi beban saya berat. Saya jatuh, bangkit lagi. Pak, saya jatuh, bangkit lagi. Mungkin dalam hubungan, saudara belum dalam pernikahan, tapi saudara jatuh dalam dosa yang sama. Ayo bangkit, perbaiki hidup. Saudara mungkin yang sekarang dalam keadaan sedang berjuang, merintis bisnis, mungkin jatuh di hari Jumat, tetap setia, bangkit lagi, Pak. Karena saya percaya, sama seperti Daud, tidak akan pernah ada istana tanpa ada Goliat. Tidak akan pernah ada tanah perjanjian tanpa padang gurun. Dan tidak akan pernah ada hari kebangkitan tanpa adanya Jumat Agung. Apa yang Yesus lakukan di Jumat Agung? Dia bilang begini, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Murid-murid meninggalkan dia. Petrus yang berkata, Tuhan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Akhirnya meninggalkan. Bahkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketika dia turun, dia kaget. Murid-muridnya tidur. Padahal gurunya mau ditangkap, tapi murid-muridnya tidur. Makanya saudara jangan heran ketika saudara punya masalah. Keluargamu mungkin tidur dan tidak peduli. Temanmu mungkin tidur dan juga tidak peduli. Tetanggamu mungkin tidur dan juga tidak peduli. Percayalah saudara, proses penyaliban adalah cara yang terbaik untuk Tuhan membawa saudara pada kemuliaan. Mari saudara angkat kedua tangan saudara di hadirat Tuhan. Izinkan saya percaya karya. Didoakan, angkat tangan kananmu dan taruh tangan kiri di dada saudara. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kami sama seperti yang dialami oleh Yesus. Kami ada di Taman Getsemani. Kami berdoa, Tuhan, sekiranya boleh. Karena kami tahu bahwa ada masalah yang berat, ada pergumulan yang berat. Bahkan murid-murid tidur,
orang di sekitar kami tidur dan tidak peduli, kami seorang diri, kami berdoa, Bapa, tolong, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Seringkali kami sama seperti Yesus. Kami di hari Jumat, kami dihianati, kami ditinggalin, orang gak peduli, kami dipaku, darah tumpah, kami berdarah-darah. Tapi satu hal yang kami pegang, hari tidak cuma hari Jumat, akan ada hari Minggu kebangkitan bagi hidup kami. Akan ada kebangkitan berkat Tuhan yang Tuhan siapkan, asalkan kami setia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan-tangan yang terangkat, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Sekalipun hari ini engkau sedang ada di padang gurun, tapi ada tanah perjanjian yang Tuhan siapkan. Sekalipun hari ini ada Goliat yang kau hadapi, akan ada istana raja yang Tuhan akan siapkan. Kalau hari ini engkau sedang menghadapi yang namanya hari Jumat Agung, hari penyalipan, hari disesah, hari ditinggalkan, saya berdoa dalam nama Yesus, saudara akan mengalami hari Minggu kebangkitan, berjalan dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini untuk kami tetap setia apapun yang terjadi. Karena satu hal yang kami pegang, bahwa karya besar-Mu tetap terjadi dalam hidup kami.